Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Kuningan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu SHMH Bapak Iman Jalaluddin Rifai, SHI MH. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja inilah video dari kami. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir sebagai buah pemikiran tokoh bangsa. Disarikan dari kebudayaan dan tradisi luhur nenek moyang di Nusantara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Nah, sebelum masuk ke inti dari materi, kita perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan filsafat Pancasila. Menurut Hasbullah Bakri, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat melahirkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dicapai manusia. Sedangkan Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang dasar negara dan kenyataan kebudayaan bangsa. Mari kita membahas materi inti, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin di benak kalian ada yang pernah mendengar istilah Homo Faber, Homo Socius, Homo Economicus, dan istilah John Politikon. Istilah-istilah tersebut merupakan predikat yang melekat pada eksistensi manusia. Meminjam istilah Thomas Hobbes, manusia yang satu dapat menjadi serigala bagi yang lainnya atau Homo homini lupus. Oleh karena itu, agar terciptanya kondisi yang harmonis dan tertib manusia membutuhkan negara. Mengutip konsepnya, Aristoteles mengenai negara ialah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Untuk menciptakan kondisi yang harmonis dan tertib, maka bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana cara mewujudkan negara tersebut, jawabannya akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Mengapa Pancasila perlu dijadikan dasar negara Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mulai dengan analogi terlebih dahulu. Apakah Anda memiliki kendaraan? Apa yang harus Anda lakukan jika ada jalan yang dapat dilalui? Ya, Pancasila seperti jalan aspal yang diberikan arah kemana kendaraan itu dapat dibawa tanpa ada kerusakan. Berbeda dengan jalan yang tidak diaspal, meskipun kendaraan dapat berjalan, tetapi dalam waktu yang singkat, kendaraan akan cepat rusak. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari, karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan tidak adil dapat diminimalisirkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara, menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut dan berlaku untuk semua tanpa ada pelaku diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itu, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Uraian tadi merupakan penegasan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang sangat penting sebagai generasi muda dan kaum intelektual. Berbagai dinamika terjadi. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya, Soekarno menggali nilai-nilai luhur Pancasila pada 1 Juni 1945. Barulah Pancasila dicurahkan sebagai dasar negara dan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Nah, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan mengenai sumber historis, yuridis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Dilihat dari aspek historis, eksistensi Pancasila sebagai dasar negara diawali dari Sidang Umum Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering disebut dengan BPUPKI, terutama melalui pidato Insinyur Soekarno. Akan tetapi, kini yang ditetapkan dan disepakati sebagai dasar negara adalah sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara tersebut juga berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, ideologi nasional, karakteristik bangsa, kultur kehidupan bangsa yang harus terwujud dan diwujudkan dalam setiap sikap, tekad, semangat, disiplin, dan tanggung jawab yang bermuara pada kejujuran dari setiap warga bangsa dalam hidup dan kehidupannya di bumi negara kesatuan Republik Indonesia. Intinya, Pancasila harus dihayati dan diamalkan dalam melestarikan dan mengembangkan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kedua yaitu sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai sumber yuridis, eksistensi Pancasila di samping sebagai dasar negara adalah juga sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, semua pedoman berkaitan dengan penataan aspek hukum harus bersumberkan pada Pancasila. Pancasila secara yuridis merupakan sejatinya hukum tertinggi di Indonesia yang memiliki nilai dasar, hukum praktis, dan nilai instrumental. Nilai dasar adalah nilai dalam sila-sila Pancasila. Nilai praktis adalah nilai yang terkandung dalam perilaku warga bangsa dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Nilai instrumental adalah nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya, yang ketiga yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Eksistensi Pancasila dilihat dari aspek sosiologis adalah perwujudan dari kristalisasi dari keyakinan serta perilaku kehidupan masyarakat sejak dulu, kini, dan yang akan datang. Pancasila lahir dari perilaku kehidupan masyarakat yang tercermin dari sikap dan perilakunya sehari-hari seperti dalam kehidupan rohaniah atau keyakinan terhadap sesuatu yang gaib atau ketuhanan yang Maha Esa. Hidup rukun antar sesama warga bangsa, memelihara dan mengutamakan kebersamaan atau persatuan, budaya musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menghadapi setiap persoalan dan saling melindungi dan mensejahterakan di antara sesama warga bangsa. Dengan demikian, secara sosiologis Pancasila sudah tertanam dalam jiwa dan raganya kehidupan warga bangsa. Selanjutnya yang terakhir yaitu sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Perlu ditegaskan kembali bahwa secara politis Pancasila merupakan kebijakan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menata kultur atau budaya dan struktur politik bangsa Indonesia guna mengisi dan menjadi jiwa tatanan lingkup kehidupan infrastruktur politik dan suprastruktur politik termasuk dalam hubungan timbal balik secara struktur politik termaksud. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sumber politik harus dipegang teguh oleh kalangan suprastruktur politik maupun infrastruktur politik dan seluruh warga bangsa, termasuk kalangan generasi muda atau mahasiswa dalam menata dan mengembangkan kehidupannya. Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tetapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Insinyur Soekarno. Mungkin cukup sekian video dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.